Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang mengikuti acara ini melalui live streaming, juga tamu-tamu pembicara kita, khususnya Bu Koni yang baru saja bikin heboh satu Republik, Pak Tri Tamtomo dan Pak Mahfud. Ini sama-sama teman lama semua di Komisi 1 dulu ya, yang mengurusi pertahanan. Kita mulai mengangkat isu-isu pertahanan ini sebagai salah satu agenda strategis yang akan diajukan oleh Partai Gelora dalam kehadiran kami, partisipasi politik kami, karena salah satu pilar dari cita-cita menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia selain ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, juga adalah militer. Jadi kalau kami mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi kekuatan kelima dunia, itu maknanya secara militer bahwa militer Indonesia seharusnya menjadi kekuatan militer kelima dunia. Itu tentu saja membutuhkan suatu roadmap yang panjang menuju ke arah itu. Tapi sekarang kita berada di tengah krisis global yang tidak satu pun di antara kita yang bisa meramalkan di mana kelak krisis ini akan berujung atau seperti apa bottom line dari krisis ini. Oleh karena itu, dampak dari situasi krisis ini adalah pada dasarnya hampir semua asumsi-asumsi dasar kita tentang pertahanan, dan tentu saja yang paling penting diantaranya adalah tentang konflik dan perang masa depan yang menentukan satu sistem dan strategi pertahanan sebuah negara harus kita pertanyakan kembali. Sebab lanskap global berubah secara sangat fundamental, dan karena itu asumsi-asumsi yang selama ini kita percayai harus kita pertanyakan kembali. Sebenarnya isu alutsista yang sekarang ini sedang mencuat lebih banyak merupakan entry point bagi kami di Partai Gelora untuk memulai suatu pembicaraan yang lebih strategis, bukan terutama sekedar soal alutsista saja, apalagi mempertanyakan mafia-mafia alutsista, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah membuka satu perbincangan yang jauh lebih strategis, yaitu tentang apa asumsi-asumsi dasar yang kita pakai dalam membuat satu strategi pertahanan ke depan. Apa asumsi kita tentang perang atau konflik global, atau misalnya apa asumsi kita tentang konflik di Indo-Pasifik. Semua asumsi-asumsi dasar ini tentu saja menentukan cara kita menyusun strategi. Jadi pembicaraan tentang hal-hal yang lebih fundamental ini sebenarnya yang ingin kita ajukan, tapi adalah suatu momentum yang tepat untuk, terutama karena isu alutsista sedang mencuat, untuk memulai pembicaraan dari sisi itu. Nah, teman-teman sekalian, saya dan ini juga untuk Pak Tri Tamtomo dan Bu Koni, tahun 2022 dulu saya satu forum di Lemhanas dengan almarhum Pak Hasnan Habib dan Pak Sayyid Iman. Enggak, di Lemhanas dulu. 2002. Saya selesai dari Lemhanas dulu tahun 2001 dulu ya. Seangkatan dengan Pak Sudi Silalahi dulu. Ada satu cerita yang menarik di situ waktu kita baca CV. Waktu Pak Sayyid Iman mendengarkan saya lahir tahun 1968, beliau langsung ketawa. Almarhum langsung ketawa karena kata beliau, saya sudah jadi Pangdam Hasanuddin waktu Anda lahir.
Tapi sejak itu saya mulai menggeluti isu-isu pertahanan ini secara lebih intensif. Dan menurut saya ada satu logika atau cara berpikir yang mungkin bagus untuk kita pelajari sebagai sebuah bangsa. Satu logika ini adalah satu logika yang sama dari dua pemimpin besar yang sama-sama memenangkan dua perang besar. Yang pertama adalah Stalin. Ini bukan persoalan suka atau tidak suka. Tapi sejak Stalin berhasil mengkonsolidasi kekuatannya di dalam Partai Komunis di Uni Soviet tahun 1928 setelah beliau mengambil alih kepemimpinan dari Lenin. Sejak awal beliau membuat satu asumsi dasar bahwa Perang Dunia Pertama yang telah menghilangkan 3 imperium dari peta. Yang pertama adalah Tsar Rusia. Kerugian besar Rusia dalam Perang Dunia Pertama yang memberikan jalan yang paling efektif bagi revolusi Bolshevik tahun 1917. Kemudian yang kedua adalah Imperium Austro-Hungaria, dan kemudian ada Prusia, dan yang terakhir ini yang menyedihkan juga, ini adalah Imperium Ottoman. Itu kan habis semuanya pada Perang Dunia Pertama. Tapi Stalin mendefinisikan Perang Dunia Pertama sebagai the unfinished war, perang yang tidak selesai. Dan karena itu akan ada perang yang jauh lebih besar setelah ini. Itu sebabnya beliau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk memasuki suatu perang yang waktunya kapan tidak ada yang tahu. Tapi jalan sejarah sedang menuju ke sana. Dan jika ada yang menjelaskan bahwa setelah 10 tahun kemudian ketika Perang Dunia Kedua benar-benar terjadi, dan kemudian Uni Soviet keluar sebagai salah satu pemenang dalam Perang Dunia Kedua itu, salah satu penjelasannya yang sangat fundamental adalah karena Stalin mempunyai proyeksi yang jelas dari awal bahwa perang itu akan terjadi. Ini yang saya maksud dengan logika antisipasi. Apa yang sedang kita antisipasi dan apa yang kita siapkan untuk itu. Yang kedua, selama masa Perang Dingin, kita juga mengetahui bahwa strategi yang dipakai oleh Amerika menghadapi Blok Timur tidak seluruhnya efektif. Tapi ketika Ronald Reagan menjadi presiden di Amerika, beliau sampai pada satu kesimpulan dari hasil analisis bahwa ternyata ukuran ekonomi Amerika jauh lebih besar daripada ukuran ekonomi Uni Soviet. Jadi jika kita ingin memenangkan perang ini, mungkin yang akan kita lakukan bukanlah sebuah konfrontasi yang terbuka antara Amerika dengan Uni Soviet, tapi satu perang imajiner. Satu perang imajiner yang akan merongrong Uni Soviet dari segi sumber daya. Sebab ukuran ekonominya ternyata tidak sebesar yang kita duga. Selama ini kita terlalu overestimate. Dan karena itu kita menyaksikan satu fakta sejarah bahwa Perang Dunia Kedua berakhir tanpa pernah ada perang yang terbuka antara Amerika dengan Uni Soviet. Uni Soviet runtuh karena bangkrut secara ekonomi. Itu sebabnya Ronald Reagan dikenal sebagai salah satu dari 4 presiden Amerika yang paling legendaris. Saya kira logika semacam inilah yang sekarang ini kita perlukan. Dan boleh jadi untuk membangun logika semacam ini, di antara bagian yang paling penting dari strategi pertahanan kita adalah mungkin pertama kali adalah memperbesar operasi intelijen global kita. Karena dari situ kita akan mendapatkan lebih banyak informasi yang akurat di tengah dunia yang sangat terintegrasi. Kalau kita melihat sekarang ini alutsista besar, katakanlah misalnya senjata nuklir sekarang ini kan lebih banyak berfungsi sebagai kekuatan deterrence. Adakah di antara kita yang bayangkan bahwa sebuah perang nuklir benar-benar akan terjadi? Tapi yang pasti bahwa orang melakukan spending yang besar untuk itu. Iya kan?
Apa sih asumsi kita tentang konflik dan perang yang akan datang? Kira-kira ini karena saya mengerti bahwa ini masalah yang sangat kompleks, maka kita di Partai Gelora pertama-tama ingin membuka wacana ini. Tidak harus kami punya standing yang jelas dari awal tentang masalah ini, tapi kami ingin melibatkan lebih banyak orang yang terlibat baik sebagai pelaku maupun sebagai legislator ataupun sebagai pengamat seperti Bu Koni di sini. Kalau Pak Tri Tamtama ini kan ya pelaku juga, ya legislator juga, kan. Jadi beliau punya dua posisi untuk bicara tentang masalah itu. Teman-teman sekalian, saya kira ini pengantar saya. Kita dengarkan Pak Tri Tamtama, Bu Koni, dan juga Pak Sekjen kita ini yang pernah memimpin Komisi 1 di DPR RI 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.